Bersama saya Dr. Ali Masul Akmal Biomed, Ketua Umum KRIS Komite Ekonomi Rakyat Indonesia di Pondok Gede Center, Cempaka Putih, Jakarta. Hari ini Rabu 3 Agustus 2022 kami menerima tamu istimewa Ketua Umum Asosiasi Driver Online ADO, Mas Ariel, tapi bukan Ariel Noah, putra asli Surabaya. Assalamualaikum Mas Ariel. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Mas Ali. Alhamdulillah. Yang penting kita sehat, terus move on dan optimis. Amin, amin. Nabi rakyat. Mas Ariel, saya mau minta cerita singkat kronologi ADO lahir. Jadi asosiasi driver online ini boleh dikatakan pada saat itu 2016 merupakan organisasi driver online yang pertama kali mendaftarkan diri untuk melegalkan diri sebagai organisasi. Dulu terdiri dari beberapa komunitas yang melebur menjadi ADO di Jakarta. Kemungkinan sekitar 38 komunitas yang ada di Jakarta untuk roda 4. Ya. Lalu kita menggagas sebuah pertemuan dan akhirnya kita melakukan Munas pertama 2016 sampai sekarang. Jadi tanggal 20 Oktober tepatnya nanti di 2022 akan menjadi 6 tahun. 6 tahun untuk kami. Nah, Asosiasi Driver Online sebenarnya marwahnya tetap sebagai organisasi perjuangan. Ya. Di mana setelah sekian lama kita berjuang, akhirnya kita sudah mulai agak menuju atau terkerucut untuk menggagas dibuatnya regulasi setara undang-undang terhadap transportasi online terkait roda 2 maupun roda 4, dan termasuk pengiriman makanan, pengiriman barang, dan pengiriman kendaraan-kendaraan umum box dan pickup. Karena transportasi seperti itu yang berbasis aplikasi itu belum ada regulasinya. Jadi kita menggagas dibuatkan regulasi supaya ada keadilan berusaha buat teman-teman mitra, yaitu pengemudi dan pelaku usaha transportasi. Jadi intinya ADO ini ingin mendapatkan pengakuan secara tata peraturan perundangan PDB ini terkait dengan digital ekonomi di sektor transportasi. Ya. Sampai hari ini itu belum ada. Kalau regulasi ini nggak ada, tentunya keadilan, kesetaraan antara sopir atau driver motor maupun mobil akan terabaikan. Termasuk sampai dalam kesejahteraan. Nah, kita bicara kesejahteraan. Hampir semua organisasi ekonomi rakyat termasuk ADO, ujung muaranya adalah ingin mewujudkan kesejahteraan secara berkeadilan bagi anggotanya, tentunya untuk bangsa dan berkontribusi kepada Mas Ariel. Di dunia transportasi online ini, saya sering mendengar kawan-kawan sering melakukan demonstrasi, sering melakukan protes untuk menuntut kesetaraan dengan pemilik aplikasi. Gimana ceritanya? Yang nggak setara sebelah mana? Jadi seiring dengan dunia dengan kemajuan teknologi dan akhirnya menimbulkan digitalisasi dalam konteks usaha atau model bisnis transportasi, termasuk yang saya sebutkan tadi, ada pengiriman makanan, pengiriman barang dan lain-lain, itu dengan teknologi itu justru sekarang ini tidak menguntungkan bagi kami. Jadi dengan lemahnya tidak adanya regulasi dan lemahnya keterlibatan regulator, dalam arti adalah pemerintah, dalam mengatur, salah satu problemnya adalah perjanjian kemitraan. Karena diatur dalam perjanjian kemitraan, jadi kita tidak punya hak untuk menjadi karyawan.
Nah, sedangkan perjanjian kemitraan itu sendiri tidak ada tidak ada pengawasan di situ, sehingga cenderung memberatkan atau menguasakan semua aturan itu kepada aplikasi. Contoh, dalam perjanjian kemitraan itu yang boleh menerapkan sanksi hanya aplikasi, seperti suspend, termasuk penggolongan mitra. Jadi kalau mitranya bagus, patuh, akan menjadi akunnya bagus. Nah, itu kan sebenarnya adalah upaya aplikasi merubah gendernya dia, yang seharusnya menjadi perusahaan transportasi, perusahaan teknologi, ikut masuk ke dalam ranah transportasi. Nah, itulah sebenarnya awal permasalahannya, sehingga perjanjian kemitraan itu tidak menguntungkan kami. Mas Halil, saya mendengar juga kawan-kawan driver online ini di Indonesia jumlahnya cukup fantastis. Beberapa tahun terakhir ini sekitar 15 juta. 15 juta pelaku ekonomi di sektor transportasi online. Tentunya siapapun akan memandang ini sebuah kekuatan yang besar. Saya ingin sedikit mengorek ke Mas Ariel. Pernahkah terbayang sebagai ketua umum AGO, Mas Ariel ingin membawa para driver ini menjadi subjek ekonomi di ekosistem transportasi online? Dia harus punya saham, dia harus mendapatkan fasilitas yang lebih, mereka juga harus mendapatkan pendampingan dan pembinaan. Pernahkah terbayang ke sana, Mas Ariel? Tentu. Jadi di dalam perjanjian atau tidak adanya regulasi ini sebenarnya muncul pertanyaan besar pada diri kami. Dimulainya IPO Gojek dengan Tokopedia. Artinya pada saat aplikasi melakukan IPO, dia harus punya aset. Terus ditanya apa asetnya? Mereka menjawab intangible asset, aset yang tidak terlihat. Penjabarannya adalah semacam goodwill yang muncul dari masyarakat, sesama masyarakat. Artinya berarti ada niat baik antara masyarakat untuk memesan dan ini yang melakukan. Nah, tapi yang dilupakan oleh kita semua adalah yang aset nyatanya itu ada. Para driver. Betul. Di mana kita bisa melihat aset nyatanya? Dari STNK-nya. Karena setiap unit kendaraan memiliki STNK dan kita setorkan datanya kepada aplikasi. Artinya berarti di situ tidak ada perjanjian bahwa itu adalah aset kami yang tiba-tiba dinyatakan sebagai aset aplikasi. Nah, artinya berarti ke depan regulasi harus mengatur itu, sehingga kita adalah pemilik sebagian aset dari aplikasi. Pengakuan itulah yang sebenarnya yang kita coba terus upayakan. Saya sepakat bahwa regulasi di sektor transportasi online ini sudah masuk di ranah urgensi. Yang kedua,